Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Shalom saudara dan saudari dikasih Tuhan. Haleluya.
kita bersyukur karena pada pagi ini kita dapat meraihkan kebangkitan Yesus kita. Ku berikan segalanya kepadamu ya Tuhan. Oh, ini lagu baru ini. Sudah siap? Aku berikan segalanya bersamamu selamanya. Ku berikan segalanya bersamamu selamanya. Katakan, Kau Bapa yang bebaskanku, beri pengharapan di dalam Yesus. Ku serahkan senap hidupku, ku aman di dalam kasih Yesus. Ku bangkit dalam-Mu, beritakan firman-Mu, hidupku tak akan sama. Ku berikan segalanya. Come on church, beri sorak-sorak. Bersama-Mu selamanya. Ku berikan segalanya bersama-Mu selamanya, untuk selamanya. Ku ikuti panggilan-Mu, hidupku untuk memuliakan-Mu. Ini hati dan jiwaku, firman-Mu yang terang di jalanku. Ku bangkit dalam-Mu, beritakan firman-Mu, hidupku tak akan sama. Ku berikan segalanya. Come on, kita bersorak-sorak untuk Yesus dah. Bersama-Mu selamanya. Ku berikan segalanya bersama-Mu selamanya, untuk selamanya. Kau telah celikan mataku, Kau telah celikan mataku. Kini ku yakin Kaulah jalan kehidupan. Hidupku serukan nama-Mu, telah membebaskanku. Ku berikan segalanya bersama-Mu selamanya. Ku berikan segalanya bersama-Mu selamanya, untuk selamanya, untuk selamanya. Haleluya. Dia mati untuk kita, Dia bangkit untuk kita. Amen. Haleluya. Ayo yang di rumah. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah. Di rumah sudah siap, katakan, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik-baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik.
ya Tuhan. Di rumah, you ready? Katakan, dia sungguh baik. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik. Oh, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagi. He's so good to you. He's so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Amen. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Come on, kita bersorak kepada Yesus kita karena Dia sungguh baik. Kita katakan, He's so good. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Dengan sungguh mengatakan, He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Haleluya Tuhan. Benar Bapa, Engkau sangat baik dan Engkau teramat baik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat karya yang terbesar yang telah Kau berikan di dalam hidup kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita lebih dalam lagi di dalam penyembahan kita. Karena kita bersyukur buat pengorbanan yang telah Yesus lakukan, dan Dia telah bangkit bagi saya dan saudara. Haleluya. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Puji
Lebih dalam lagi kita sama-sama nyatakan kasih Tuhan besar di dalam hidup kita. Karya terbesar yang telah diberikan bagi kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar Tuhan. Halai hati sembah, Kaulah karya yang terbesar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. hanya Kau. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi.
kasih Tuhan, buat anugerah-Mu Tuhan. terbesar dalam hidupku, Yesus, pengorbananmu sama. haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat karya yang terbesar Engkau berikan di dalam hidup kami Bapa. Dengan apa akan kami balas segala kebaikan yang telah Engkau berikan pada kami Bapa? Hanya dengan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya sama-sama kita nyatakan, amin. Haleluya. Salam, selamat pagi. Sekali lagi kita dapat beribadah bersama-sama secara online, dan pada pagi ini kita akan kembali kepada perjamuan kudus, dan kita akan mempersiapkan hati kita, diri kita, pikiran kita di meja perjamuan Tuhan. 2000 tahun yang lalu, saudara-saudari, Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya di perjamuan malam terakhir sebelum dia diadili, sebelum dia disalibkan, dia bersama dengan murid-muridnya, dia memberi satu contoh teladan kepada mereka dengan membawa mereka bersama-sama mengambil roti dan air. Firman Tuhan dikatakan dalam Lukas pasal 22, tibalah perayaan roti tidak beragi. Pada hari itu domba Paskah harus disembelihkan untuk perjamuan Paskah. Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes pergi sediakan jamuan Paskah untuk kita. Mereka bertanya kepada Yesus, di manakah engkau hendak kami sediakan jamuan itu? Yesus menjawab, setibanya kamu di dalam kota itu, seorang laki-laki membawa sekendi air akan menemui kamu. Ikutlah dia ke rumah yang dimasuknya. Lalu berkatalah kepada tuan itu, Guru berkata, di manakah ruang tamu untuk aku makan jamuan Paskah dengan murid-muridku? Tuan rumah itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruang besar di tingkat atas yang lengkap dengan perabot. Disitulah kamu sediakan jamuan Paskah. Mereka pergi ke kota dan mendapati semua seperti yang telah dikatakan Yesus kepada mereka, lalu menyediakan jamuan Paskah. Ketika makan, Yesus memecah-mecahkan roti dan mengambil air dan membagi-bagikan kepada murid-muridnya. Saudara-saudari, kita akan mengambil roti, air yang kita telah sediakan bersama-sama dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita. Bawalah suami kita, istri kita, anak-anak kita, saudara mara kita di dekat sebelum kita mengambil perjamuan ini. Sempena hari kebangkitan Kristus pada hari ini, ini kita akan mengambil roti dan air. Bersama-sama mengingatkan sekali lagi di mana Tuhan kita Yesus datang ke dunia ini memberikan tubuhnya bagi kita. Haleluya. Nah, firman Tuhan berkata, apabila tiba masanya, Yesus pun duduk bertelekan di meja bersama rasul-rasul 12 itu. Lalu Yesus berkata kepada mereka, sebenarnya aku telah lama ingin sekali makan Paskah ini bersama kamu sebelum aku menderita. Aku berkata kepadamu bahwa aku tidak akan makan jamuan ini lagi sehingga maksud sebenar Paskah dinyatakan dalam kerajaan Allah.
Setelah itu Yesus mengambil sebiji cawan minuman, dia mengucap syukur lalu berkata, ambillah cawan ini dan bagikannya, meminumnya. Bagikan minumannya antara kamu. Aku berkata kepadamu bahwa mulai sekarang aku tidak akan minum air anggur ini lagi hingga kerajaan Allah datang. Saudara-saudari, sediakan roti dan angkatkan roti bersama-sama dengan yang lain dimanapun kita berada hari ini. Roti melambangkan tubuh Kristus. Air ini melambangkan darah Kristus tertumpah bagi kita. Firman Tuhan berkata, kemudian Yesus mengambil roti. Angkatlah roti bersama-sama, mengucap syukur lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan untukmu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Kita ambil roti sebagai satu peringatan, satu simbol tubuh Yesus yang diberikan kepada kita. Kita ambil bersama-sama. Mari kita angkatkan cawan. Demikian juga sesudah makan, ia mengambil cawan. Sambil berkata, cawan ini perjanjian baru dengan darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tengoklah, orang-orang yang mengkhianati aku ada bersama-sama di meja ini, kata Yesus. Cawan ini melambangkan darah Yesus yang tertumpah bagi saya dan saudara-saudari. Ambillah bersama-sama, sambil kita mengingat tubuh Yesus, darah Yesus yang tertumpah diberikan kepada kita. Kita ambil bersama-sama. Haleluya. 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 Saudara-saudari, Tuhan Yesus berkata ketika dia terangkat ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, segala kuasa telah diserahkan kepadaku, baik dari surga maupun di bumi. Oleh itu, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka supaya taat akan segala perkara yang telah kuperintahkan kepadamu. Aku akan menyertai kamu hingga ke akhir zaman. Pergilah saudara-saudari, jadilah saksi yang baik di tengah-tengah dunia ini. Dimanapun kita pergi, Anda adalah terang, Anda adalah garam bagi Tuhan Yesus. Perbuatan-perbuatanmu biarlah memuliakan nama Tuhan, nama Bapa di surga. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau datang ke dunia ini memberikan tubuhmu bagi kami. Tubuhmu dilambangkan sebagai roti yang terpecah-pecah. Darahmu dilambangkan sebagai air yang tertumpah bagi kami. Terima kasih buat keselamatan, terima kasih buat kehidupan baru. Terima kasih buat kehidupan yang berkelimpahan Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah selama kami hidup, kami menjadi Injil, kami menjadi berita baik. Kami menjadi surat Tuhan, surat yang terbuka bagi Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Salam sekali lagi, saya ingin mengucapkan selamat menyambut hari kebangkitan Kristus. He is risen. Dia sudah bangkit. Dia sudah bangkit selama-lamanya. Haleluya. Tuhan kita yang dikuburkan sudah bangkit. Inilah satu inti daripada ajaran Christianity, di mana Kristus kita
yang sudah disalibkan, yang sudah mati, bangkit selepas dikuburkan. Haleluya. Ini kita harus pegang, Bapak Ibu. Kita harus yakini iman kita di atas kebangkitan Kristus. Pada hari ini saya ingin membawakan satu tema, yaitu kubur kemenangan. Kubur kemenangan. Bagi setengah orang kubur itu merupakan kekalahan. Tetapi bagi orang percaya, kubur itu adalah kubur kemenangan. Karena Tuhan kita setelah dikuburkan dia bangkit. Sudah dinubuatkan bahwa dia akan dikuburkan dan akan bangkit daripada kubur. Haleluya. 1 Korintus pasal 15 ayat 12 hingga 20. Kita akan baca, hayati bersama-sama. 1 Korintus pasal 15 ayat 12 hingga 20. Dikatakan, Paulus menulis, setelah kami kabarkan kepadamu tentang Kristus yang dibangkitkan daripada kematian, mengapakah ada di dalam kalanganmu yang berkata bahwa tiada kebangkitan setelah mati? Jika tiada kebangkitan setelah mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ini pertanyaan teologi. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah perkabaran kami dan sia-sialah imanmu, kata Paulus. Kami juga ternyata sebagai saksi dusta kepada Allah, karena kami telah membuat kesaksian tentang Allah telah membangkitkan Kristus, sedangkan Allah tidak membangkitkannya. Kalaulah benar tiada kebangkitan setelah mati, karena jika tiada kebangkitan setelah mati, maka Kristus tidaklah dibangkitkan. Ini Paulus sedang menjawab pertanyaan-pertanyaan, isu-isu yang ditimbulkan para orang-orang, para golongan-golongan tertentu pada waktu itu. Dikatakan dalam 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah imanmu. Sekali lagi Paulus berkata, dan kamu masih bergelumang dosa. Orang yang mati dalam Kristus juga tetap binasa. Sekiranya dalam hidup ini saja kita mempunyai harapan dalam Kristus, kitalah yang paling malang antara manusia. Tetapi Kristus memang telah dibangkitkan daripada kematian. Dialah yang pertama daripada golongan orang yang telah mati. Haleluya. He is risen. Good Friday, Jumat Agung merupakan peringatan kebangkitan, kematian Kristus Yesus. Dan hari kebangkitan Kristus, hari ini dalam kalender Christianity adalah hari di mana kita merayakan hari kebangkitan Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dia datang ke dunia ini supaya barang siapa yang menerima dan percaya kepada dia diselamatkan dan diberi kehidupan kekal. Itulah tujuan Yesus datang ke dunia ini, agar saya dan saudara beroleh kehidupan kekal, diselamatkan. Kitab suci berkata bahwa karena kasih Allah bagi dunia ini, Yesus Kristus datang rela meninggalkan taktanya yang suci dan datang ke dunia supaya siapa yang menerima dan percaya kepadanya diselamatkan dan diberikan kehidupan kekal. Haleluya, haleluya. Saudara-saudari, namun tidak berhenti di situ. Sebagai orang percaya, jika kita menjadi pengikut Kristus, kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yesus menjalani penderitaannya dengan taat dan tenang sampai mati di kayu salib. Pertanyaan buat kita pada hari ini, pertanyaan buat setiap kita yang mendengar hari ini, apakah kita sudah merenungkan betapa dahsyatnya penderitaan Yesus kita? Kalau kita menderita di dunia ini, itu belum tentu ada apa-apa jika dibandingkan dengan penderitaan Yesus. Sebelum mati, Yesus memikul salib. Juga membawa arti kepada kita, kita harus menghadapi cabaran-cabaran hidup ini. Kita juga harus menghadapi pencobaan-pencobaan dalam hidup kita. Namun percayalah bahwa bersama dengan Tuhan, bersama dengan Yesus kita mampu
melalui semuanya itu karena janjinya kepada setiap orang yang percaya. Yesus adalah gembala yang baik seperti tema kita pada tahun ini. Dia akan menuntun kita. Dia akan menyertai kita. Dia akan membekali kita. Okay. Setelah ditangkap, ini merupakan saya akan bawa kepada kronologi kematian dan kebangkitan Kristus. Setelah ditangkap, Yesus dibawa ke imam besar. Di sana dia menghadapi saksi-saksi, diludahi, dipukul, dan kemudian ia dikirim ke Pilatus, dan Pilatus mempersilakan rakyat untuk mengadili dia, memilih siapa yang harus dia bebaskan. Kemudian rakyat mahukan Barabas dibebaskan, dan Yesus disalibkan. Dan hukuman yang Yesus bakal hadapi merupakan kemenangan bagi Yesus. Karena Tuhan sudah mempunyai rancangan, yaitu Yesus harus mati, menderita bagi manusia. Dalam proses penyalipan Kristus, Kristus disesah dengan tombak yang ujungnya sangat tajam. Ketika dicambuk, tombak itu masuk ke dalam dagingnya. Dihayunkan, cambuk itu masuk ke dalam dagingnya. Ada daging yang tercabik keluar. Betapa menderitanya dia. Haleluya. Di sepanjang jalan di Golgota, di Kalvari, Yesus diejek, diludahi. Dia mengalami kesakitan yang luar biasa. Seperti ia merasakan bahwa Allahnya sudah menjauhi daripada dia. Haleluya, puji Tuhan. Tapi dia tetap setia. Dia tetap setia. Haleluya, saudara-saudari, melihat kepada penderitaan Yesus menuju ke Golgota. Jika seseorang sudah mengerti maksud penderitaannya, orang tersebut pasti tidak berbelah bagi dalam mengikuti Tuhan dan melakukan seluruh perintah Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Hari ini kita merayakan hari kebangkitan Kristus. Satu berita yang sangat penting dalam kebenaran firman yang harus kita fahami semua. Setiap kita, jika kita berkata kita orang Kristen, kita orang percaya, kita harus memahami kebangkitan Kristus ini. Haleluya. Melalui kebangkitan Kristus, saya akan membawa beberapa perkara kepada kita yang sangat penting daripada firman Tuhan. Melalui kebangkitan Kristus, kita memiliki Tuhan. Ketika Yesus bangkit, kita memiliki Tuhan yang berkuasa. Kita memiliki Tuhan yang berkuasa. Kebangkitannya membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan ataupun Allah yang berkuasa. Dia adalah juru selamat yang berkuasa. Paulus berkata kepada jemaat di Roma, dikatakan Roma pasal 1 ayat 4, namun dengan Roh Kudus dia telah diistiharkan melalui kuasa yang besar sebagai anak Allah. Sebagai anak Allah, garis bawahi di situ. Okay. Yaitu dengan kebangkitannya dari kematian. Dialah Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi ini membuktikan bahwa melalui kebangkitannya dan memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Dia sudah ada sejak purbakala. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yesaya 44 ayat 6 berkata, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan alam semesta, akulah yang pertama dan akulah yang terakhir. Tidak ada Allah selain aku. Ya. Sesungguhnya sebelum Abraham, aku ada, kata Yesus. Ini menunjukkan kekuasaan Allah. Ini menunjukkan keilahian Allah. Dan kebangkitannya sekali lagi membuktikan bahwa Dia adalah Allah ataupun Tuhan yang berkuasa. Kita bersyukur. Kita merayakan hari kebangkitan pada hari ini karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus yang berkuasa. Tidak hanya berkuasa atas kematian, tapi berkuasa atas semua alam semesta ini. Maut sudah dikalahkan. Haleluya, puji Tuhan. Okay.
Nah, ketika Yesus berdiam diri, ketika dia ditanya satu kali dalam Matius pasal 26 ayat 63, imam besar berkata kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, adakah kamu ini Kristus, anak Allah? Dia tidak menjawab. Sehingga para imam-imam ini berkata kepada dia, apakah dia Kristus, anak Allah? Dan Yohanes dikatakan dalam ayat bab 10 ayat 30, Yesus berkata, aku dan Allah, aku dan Bapa adalah satu. Ini membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah yang Esa, Tuhan yang Esa. Dan kebangkitannya membuktikan bahwa dia Esa. Dia adalah Allah yang berkuasa atas maut. Maut sudah dikalahkan. Dan yang kedua, melalui kebangkitan Kristus, kita memiliki pengharapan. Kebangkitan Kristus memberi saya dan saudara-saudari pengharapan. Katakan sama-sama, pengharapan. Wah, ini luar biasa. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 14 dikatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah perkabaran kami. Dan sia-sialah imanmu. Haleluya. Dan kemudian dilanjutkan dalam ayat yang ke-6, 1 Korintus pasal 5. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari orang Nazaret di Yohanes yang disalibkan. Ia telah bangkit, dia tidak ada di sini. Lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan dia. Kita memiliki pengharapan, dia sudah tidak ada dalam kubur. Dia sudah bangkit. Kebangkitannya itu memberi saya dan Anda pengharapan. Saudara-saudari, hidup ini merupakan anugerah yang terbesar dan tidak ada bandingannya. Harus dibayar mahal dengan kematian hina di Golgota, di mana Yesus ditempatkan sebagai orang yang terhina karena dosa manusia yang harus ditanggungnya. Dan kebangkitan juga berarti ada harapan. Dengan kebangkitan Kristus, harapan akan hidup yang kekal, termasuk menang atas masalah yang terpampang di hadapan kita. Saudara-saudari, ingat hari ini, kebangkitan Yesus memberi kita pengharapan. Jika kita bergumul hari ini, renungkan bahwa di depan, di hadapan kita ada harapan untuk menang daripada pergumulan kita. Kristus memberikan kita pengharapan. Haleluya. Dan yang ketiga, arti kebangkitan Kristus juga kita boleh menarik satu makna. Di situ kita juga akan dibangkitkan. Ketika Yesus bangkit, maka saya dan saudara-saudari akan dibangkitkan. Saudara-saudari, ini berita baik buat kita. Orang yang mati, mereka mati di dalam Tuhan. Mereka mati bersama dengan Tuhan. Ketika Yesus datang untuk kedua kalinya, dia akan dibangkitkan. Wow, luar biasa. Orang-orang yang kita kasihi, yang sudah meninggal, yang sedang dalam kuburan, ketika Yesus datang, ingat, mereka pun dibangkitkan bersama dengan Kristus. Oleh karena iman percaya mereka kepada Yesus. Dikatakan karena jika tidak ada kebangkitan selepas mati, maka Kristus taklah dibangkitkan. Terjemahan versi Borneo. Jadi orang yang hidup dalam persekutuan dengan Kristus memperolehi jaminan bahwa orang-orang percaya akan dibangkitkan pada saat kedatangan Yesus kedua kalinya, pada perusia itu. Sebab Kristus telah menjadi yang sulung, yang bangkit dari kematian. Nah, peristiwa kebangkitan itu akan disusuli oleh kebangkitan orang-orang yang menjadi milik kepunyaan Allah. Ya, tiap-tiap orang yang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Artinya kita juga akan dibangkitkan, karena dialah yang sulung. Haleluya. Haleluya. Kebangkitan Kristus membawa pengertian kepada kita bahwa kita memiliki Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berkuasa atas maut.
Dan yang kedua, kita memiliki pengharapan melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Yang ketiga, kita juga akan dibangkitkan. Kristus dibangkitkan, saya dan saudara-saudari yang percaya kepadanya juga akan dibangkitkan. Puji Tuhan, sukacita yang luar biasa ketika kita dibangkitkan satu hari nanti, ketika Yesus datang. Jadi melalui kebangkitan Kristus bukan hanya ada jaminan penebusan bagi umat manusia. Orang-orang yang hidup dalam persekutuan dengan Kristus adalah orang-orang yang menjadi milik Kristus. Berarti saya dan saudara-saudari milik Kristus. Dan mereka akan dibangkitkan pada waktu kedatangan Kristus dengan segala kemuliaannya, menjemput semua orang-orang kudus. Puji Tuhan, saya akan dibangkitkan, saudara-saudari akan dibangkitkan. Orang yang kita kasihi yang sudah meninggal juga akan dibangkitkan, menjadi sukacita bagi kita. Sebagai kesimpulan, Kristus adalah Allah yang menjadi manusia sejati. Sebagai manusia sejati, Kristus mengalami kematian tubuh. Tetapi di dalam Dia, Allah hadir dan bertindak, membangkitkan Dia dari kematian itu. Kebangkitan Kristus adalah bahagian dari Injil yang harus diberitakan, sekaligus meneguhkan pemberitaan Injil. Sebab pemberitaan Injil yang lengkap tidak dapat dipisahkan daripada peristiwa kebangkitan ini. Saudara-saudari, kebangkitan Kristus adalah dasar kebangkitan orang-orang percaya pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Oleh sebab itulah, saudara-saudari, kita harus tidak usah takut menghadapi kematian. Orang-orang percaya harus mempunyai pengharapan bahwa setelah mati akan ada waktunya dibangkitkan kembali dengan tubuh yang rohani di dalam kehidupan yang kekal. Selamat menyambut hari kebangkitan Kristus. Puji Tuhan, kita dapat menyambut hari ini dengan baik. Marilah kita ingat, melalui kebangkitan Kristus, Dia adalah yang berkuasa atas maut. Kita diselamatkan, kita memiliki pengharapan, dan kita juga akan dibangkitkan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita akan duduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kesempatan kami dapat beribadah, merenungkan 2000 tahun yang lalu, di mana kubur kosong itu membawa kemenangan bagi kami. Kemenangan bahwa kematian sudah dikalahkan. Di dalam Kristus kami beroleh kehidupan yang baru. Dan satu hari nanti kami juga akan dibangkitkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada hari ini, biar kami ingat bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Berjalan bersama dengan Tuhan ada kuasa daripada ilahi yang akan menuntun kami. Di dalam Tuhan kami juga akan dibangkitkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salam saudara-saudari, terima kasih karena kesetiaan kita beribadah bersama-sama dengan jemaat yang lain, walaupun kita dari rumah. Saudara-saudari, kita berdoa untuk bulan-bulan yang akan datang, untuk persiapan kita membuka ruangan ibadah kita untuk kita bersama-sama berkumpul, bersekutu bersama-sama dengan jemaat yang lain. Kita berdoa agar kes-kes COVID-19 ini akan terus berkurangan dan lenyap dan tidak lagi menguasai kita. Dan kita berdoa juga proses vaksinasi yang sedang berlangsung, kita berdoa agar proses ini berjalan dengan lancar. Okay. Dan kita berdoa supaya bila kita semua divaksinasikan, satu hari nanti kita juga dapat pelindungan daripada COVID-19 ini. Berdoalah dan ikutilah SOP yang telah dikeluarkan
Puji Tuhan. Jadi kita akan menjalankan tanggok bagi kita yang sudah bersiap transfer online. Kita berdoa agar setiap pemberian kita akan menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan di BM Central City. Haleluya, Tuhan memberkati pemberian kita pada hari ini. Berapapun yang kita beri, Tuhan tidak melihat jumlahnya. Tuhan melihat kesetiaan kita, Tuhan melihat hati kita. Berilah yang terbaik dan kiranya Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Jadi pengumuman yang seterusnya yaitu pada malam ini, pada pukul 7.30 petang, akan ada kebaktian Hari Kebangkitan Kristus yang dianjurkan oleh pusat, oleh BM Sarawak. Jadi seperti yang saya katakan pada hari Jumat lepas, akan ada link yang kita akan salurkan kepada kita. Akan ada notis-notis yang kita akan berikan. Jadi bagi kita yang ingin mengikuti, dipersilakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya. Sebelum kita beredar dari tempat kita masing-masing, kita berdoa kepada Tuhan agar penyertaan Tuhan sentiasa bersama dengan kita. Dan kita doakan anak-anak yang akan bersekolah, kita akan doakan juga para pekerja, dimanapun mereka pergi, dalam traveling mereka, Tuhan memberkati mereka. Baik keluarga-keluarga kita berdoa agar mereka dilindungi. Dimanapun keluarga kita, mereka juga akan hadir dalam hadirat Allah. Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika, dia menyeru kepada mereka berkata begini, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa, kata Paulus. Berdoalah sepanjang masa. Bersyukurlah dalam segala keadaan. Karena inilah yang dikehendaki Allah daripadamu di dalam Kristus Yesus. Janganlah padamkan kemarahan Roh Kudus. Janganlah hinakan nubuat. Ujilah setiap perkara. Berpegang teguh pada yang baik. Jauhi segala bentuk kejahatan. Semoga damai sejahtera menyucikan hatimu dengan sempurna dan memelihara roh, jiwa dan jasadmu agar tidak ada cacat celah ketika Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali. Dia yang memanggil engkau setia, dia juga akan melakukannya. Haleluya, haleluya. Saudara-saudari, marilah kita sambut berkat kepada Tuhan kita sampai kita menadahkan tangan kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kamu kedamaian. Sambutlah berkat ini di dalam satu nama yang besar, yaitu nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama. Semua kita yang percaya katakan, amin, amin, dan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat menyambut Hari Kebangkitan Kristus. Haleluya. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan.
maha tinggi tempat perteduhan, malapetaka takkan menimpaku. Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, tetapi itu takkan menimpaku. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Sebab Tuhanlah tempat berlindung.